masih bersama dengan Vitalia Sesha. Kita mau mendengar bagaimana seorang Vitalia ini dengan pemberitaan. Ada banyak luka sebetulnya dalam kehidupan kamu sendiri pun. Belum lagi pemberitaan yang tidak benar. Ya. Kamu kalau sekarang nih dengan tegas, kalau ada tudingan, Vitalia kan dulu pernah jadi itu perempuan gak benar. Apa sih istilahnya nih kamu disebut? Ani-ani, no. Simpanan, no. Nakal, yes. Tapi itu dulu. Sekarang lebih di filter lagi. Jadi kamu nggak pernah ya dulu tudingannya kan kamu tuh pernah sama ini, terlibat dalam ini, terlibat. Nggak pernah. Enggak. Tapi orang menganggap. Aku selalu menjaga banget gitu. Malah kayak aku lebih banyak mengalah. Tapi orang, ya bagaimana kamu menghadapi orang-orang yang percaya itu? Kamu meluruskan, kamu klarifikasi juga orang tetap. Kayaknya capek. Jadi ya udah biarin aja lah. Toh nanti dia akan merasakan. Pokoknya kita jangan pernah ngejudge atau menghakimi atau ikut campur urusan orang lain. Karena kita nggak tahu ke depannya kita tuh akan dihadapkan yang sama nggak yang pernah kamu judge ke orang lain itu loh. Menghakimi orang lain. Tapi kalau dari pengalaman kamu yang kamu bilang ketika kamu mencoba untuk hidup lebih tenang, untuk hidup lebih benar. Kamu bilang ada banyak hal yang men-trigger. Ya trigger lihat sosial media gitu kan. Kayak TikTok gitu kan banyak banget sekarang kan. Apa yang kamu rasain? Trigger apa? Rasa apa? Trigger yang masa lalu lagi gitu dibawa gitu. Jadi apa yang kamu rasain? Ya dibilang dicap itulah. Apa yang kamu rasain ketika? Wah aku kayak sakit lah Kak. Kalau aku berbuat ya mungkin aku udahlah gitu. Karena aku di sini struggle loh. Aku di sini baik-baik aja, maksudnya kenapa sih sakit banget. Dan anak-anak aku tuh udah beranjak dewasa loh Kak Ros. Jadi teman-temannya apa semua saya harus diomongin lagi. Kayak udahlah. Sekarang aku lebih nggak peduli sih, kayak ibarat udah nggak mau peduli lagi penilaian apapun tentang orang lain tentang diri aku. Tapi itu tetap menyakiti. Biar waktu aja. Tetap sakit, masih sakit. Masih sakit Kak. Sakit. Selain tuduhan itu, kamu bilang tadi ketika kamu dibanding-bandingkan, itu juga membuat kamu terganggu. Iya, dibanding-bandingkan misalnya aku kemarin hijab, terus ada konten tuh yang membandingkan aku dengan artis yang lepas hijab. Aku nggak mau dibandingkan karena aku. Kenapa? Karena aku belum tentu lebih baik dari orang itu, gitu loh. Ya kan? Apa yang kamu rasain ketika ada pressure itu? Iya, aku kayak jadi kayak beban buat aku. Kayaknya orang itu lebih baik dari aku deh, dari segi apapun kayaknya mungkin ya. Aku merasa jadi kayak gitu. Kenapa itu semua menjadi beban pikiranmu? Iya. Ya mereka, misalnya perekonomian mereka gitu ya kan. Mungkin keuangan mereka bisa membahagiakan anak-anaknya, keluarganya gitu ya kan. Sementara kamu? Salah satunya itu. Sedangkan aku ya apa? Stuck gitu loh. Jadi aku kayak diem aja gitu. Gimana sih Kak? Jadi aku kangen dimana aku tuh ngebiayain anak-anak aku. Ngebiayain anak-anak? Aku kangen kasih jajan uang buat mama, buat keluarga aku. Aku kangen, tapi aku sendiri stuck di sini gitu. Berjuang sama mental health aku. Gitu sih. Mental health? Iya. Kamu ngalamin panic attack? Aku panic attack disorder sama anxiety disorder. Sejak kapan kamu alamin itu? 2021. Dan itu mengganggu kamu berkarya? Bagaimana itu bisa suka nervous, suka deg-degan gitu. Kamu stuck? Kadang kalau lagi bawa mobil aja nih Kak Ros ya, tiba-tiba kayak pengen gitu loh. Paling nggak ada yang dipikirin, tapi tiba-tiba rasa kayak mau mati gitu loh. Cuma aku udah bersyukur aja sih, aku masih hidup alhamdulillah dan tidak menyakiti diri aku dengan diri aku sendiri. Kenapa penting buat kamu memiliki rasa bisa ngasih uang jajan, bisa kasih uang buat orang tua kamu? Kenapa itu penting, rasa itu buat kamu? Ya penting lah, aku pengen bahagiain mereka. Makanya aku alhamdulillah Allah masih kasih aku sehat gitu ya. Aku pengen cari kesibukan dengan hasil ya kerja keringat aku sendiri gitu. Tapi someday kalau misalnya Allah pertemuin aku jodoh yang bisa nerima aku,
bisa menyayangi anak-anak aku, orang tuaku, ya alhamdulillah gitu ya kan. Kalau ketika kamu merasa stuck secara ekonomi, kamu nggak bisa ngasih jajan anak-anak kamu nggak bisa bahagiain bantu orang tua kamu gitu. Sedih dong Kak, sedih banget gitu. Sedih. Sedih. Bukan tugas kamu, ada bapaknya. Iya, alhamdulillah anakku sih ya dipenuhi lah, dicukupi sama dedinya. Cuma kan Kenapa kalau sedih? aku pribadi kan aku udah nggak ada hubungan apapun sama bapaknya anakku. Jadi kalau aku minta yang terlalu berlebihan, kayaknya rasanya nggak enak aja. Sedih karena apa? Kamu merasa serba salah. Iya, aku sedih. Kayaknya aku harus bergerak gitu. Kayaknya aku harus fight gitu buat aku nggak mau berharap sama manusia manapun, aku nggak mau berharap gitu. Karena setiap orang itu bisa berubah kapanpun hatinya, termasuk aku gitu kan. Jadi sekarang aku pengen fight buat diri aku pengen lupain semua komentar-komentar buruk tentang diri aku mau fokus, aku pengen buat anak-anakku dan orang tua aku bahagia. Oke. Jadi kamu ingin kembali menatap pelan-pelan satu persatu kehidupan kamu sampai akhirnya kamu merasa kamu bisa lebih nyaman. Iya, nyaman dengan untuk berproses. Iya. Baik. Kita ngobrol lagi sama Vitalia Sesha setelah yang berikut ini, tetap di Rumpi No Secret.